wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Ferdi, dan kali ini gue bakal sharing gimana caranya menghidupkan auto leveling dengan power window. Ya, kenapa dengan power window? Karena Saklar OM itu mahal ya guys, harganya juga lumayan, sampai 150, bahkan sampai ada yang jual 250.000. Jadi kita pakai power window ini cuma 15.000 di toko online, cari aja. Dan ini auto levelingnya, ini merek Ichiko, ini vendornya Toyota dan Honda. Jadi biasanya yang bilet Stanley kan, bilet lagi auto leveling Stanley atau Koito. Ini gue dapat soketnya bagus, biasanya udah nggak dapet ya, ini murah, jadi nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah. Ini kita buka dulu ya, ini udah patah satu ya. Ini agak susah ya guys, kalau leveling yang masih bagus begini, jadi hati-hati, kalau nggak bisa patah dia. Oke, terbuka kok. Oke, ini bentuknya. Jadi konsepnya dinamo ini lalu diberi arus, bakal berputar, dan dia nggak punya polaritas gitu. Jadi kalau dia dikasih listrik positif di sini, dia bakal berputar ke kanan. Kalau dikasih positif di sini, dia bakal putar ke kiri gitu kira-kira. Jadi board ini cuman buat pegangannya aja nanti. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi dengan Saklar OM. Jadi kita bakal bypass boardnya. Ichiko bagus ya, bagus Ichiko, niat gitu. Jadi kita bakal jumper ini ke salah satu kakinya yang bakal kita jadiin positif negatif. Jadi kalau aslinya ini positif, atasnya negatif, tengah kontrol. Tapi karena kita mau jumper, jadi ini bakal ke sini, ini bakal ke sini gitu. Kita jumper dulu ya, tapi sebelumnya kita bakal putusin dulu biar jalurnya, karena ini bakal konslet nantinya. Jadi kita bakal putusin jalur, kelihatan ya, nih jalur ini C, jalur yang di situ sama jalur yang di sini. Jadi ini udah nggak bakal kepake lagi, jadi kita mesti putusin jalurnya. Gampang ya, pakai cutter aja PCB-nya. Jadi secara nggak langsung kita merusak ini ya, sistem dia gitu. Buat safety satu lagi ya, sini buat safety aja nih ya. Sebenarnya kalau diinin sih nggak apa-apa ya, paling ngebul sebentar habis itu udah. Kita cek ini di sini. Oke, itu udah oke. Jadi tinggal kita jumper aja, kita solder ini ke sini,
Panas. Kaki di sini, di atas, kaki sini ke sini. Oke. Panas. Oke. Mantap. Oke guys, begitu aja tutorial kali ini. Belum ya. Oke, gini aja sudah. Tutup. Jadi ya, ini harus pas, kalau nggak dia nanti bengkok. Oke guys, ini udah jadi ya, udah mau dia main. Jadi konsepnya cuman gitu doang ya. Kalau dibalik polaritasnya dia bakal bergerak gitu, naik ke kiri atau ke kanan. Ini kita coba ya, coba lihat. Ini udah mentok, ini udah mentok. Jadi kita balik, positif negatifnya kita balik, dia bakal maju nih. Kelihatan ya, kita turunin. Turun. Oke, sekali lagi. Oke, nah supaya bisa diaplikasikan ke motor kalian atau ke mobil atau kalian butuh saklar, nggak mungkin kan megangin. Nah, kita bakal rakit saklarnya dengan menggunakan power window. Ini harganya hanya 15.000 marketplace. Begini ya posisinya, nggak salah. Oke, ini ada 5 soket. Yang di tengah ini positif, keduanya ini massa, ini positif, ini massa, dan ini arahnya atas atau bawah. Kalau kayak gini atas, kalau kayak gini bawah. Nah, jadi ini kontrolernya ada di sini, nggak ada di auto levelingnya lagi. Jadi kita butuh skun besar, skun gepeng itu 5. Oke, sekarang kita rakit dulu. Ini yang massa, ini yang api. Orang bilang api positif, ya ini lah beda-beda. Soalnya kalau api itu di AC sih. Oke, gitu doang.
satu, pastikan kencang ya. Satu, ini ada kakinya, ini di tengah-tengah sekali ya. Ini ada cukup coakan, nah itu buat kaki yang di sini. Oke, nggak penting sih, cuma kadang-kadang ada aja yang nggak tahu cara masangnya. Kalau yang buat yang udah ahli sih ngapain nonton ini ya. Nah ini buat yang awam aja. Ini api, dan ini masa kita pakai 2 karena kita jumper biar gak banyak kabelnya. Agak susah ya pegangnya karena dia tebal, jadi nggak bakal kepegang. Gini deh. Oke, 2. Nah, yang satunya kita jumper tuh. Banyak. Gua nggak punya tang sekun ya, jadi gua pakai tang biasa aja yang udah kuat sih. Oke, sudah. Ini di 3. Dan yang terakhir controller. Ya, ini sebenarnya tutorial pemasangan skun. Ya, karena isinya pemasang skun. Oke, ini di terakhir, kaki pertama dan kaki kelima. Nah, nanti guys, sodok tuh. Oke, sampai bunyi tik gitu ya. Terakhir. Oke. Belum masuk. Kita masukin sodok lagi. Oke. Ini yang ada cekungannya, ini colokan ini di sini. Masih baru ya skunnya, jadi masih agak susah, masih rapet ya. Oke, that's it.
Ini sudah jadi switchnya. Yang kita perlu lakukan adalah menghubungkan kabel hijau ini sama yang tadi kita solder. Susah ya. Oke. Ini bisa bolak-balik ya. Jadi sama hijau. Yang ini udah nggak dipakai lagi karena ini nggak disolder tadi kan. Oke, ini tinggal ke power. Nah, powernya tergantung kalian ya, mau di kontak on atau ikut lampu senja atau waktu lampu dekatnya hidup gitu, tergantung saklar ini, tergantung kalian naruhnya di mana kabelnya ya. Kalau di Yamaha itu lampu senja ke coklat muda, kalau kuning itu jauh ya, hijau. Iya bang. Iya. Bagus ya. Ini turun, ini naik. Jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa dia nanti, nah kalau udah habis udah, jangan dipaksa terus-terusan karena dinamonya bisa keluar jalur atau hangus bahkan. Jadi kalau udah nggak bakal ada pergerakan lagi, langsung dilepas. Oke guys, ini udah bakal kita coba di headlamp yang baru ya. Ini dual projector tuh. Udah gue buatin skunnya juga. Ini udah hidup ya. Oke, kita coba di headlampnya. Ini proyek gue yang dual bilet Dakar. Ini ke bawah, balik ini ke atas. Saya bergerak ke atas ya, ke bawah. Jadi pengaturan lampunya tak perlu putar-putar obeng lagi kalau udah pakai leveling. Jauh ya. Aduh, udah dari samping nih. Ya naik. Ini kita turunin. Jadi cahayanya bisa kita mainin di atas motor aja, di kokpit, nggak perlu putar-putar obeng gitu guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kalau lo suka video ini, please bantu gua klik like, comment, dan subscribe biar gua makin semangat dan biar channel gua makin berkembang gitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.